Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Baiklah, untuk adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sedikit kakak terangkan bahwa saya di sini mengganti guru pamung kalian untuk membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oh ya, baik. Dan untuk ketua kelas juga, tolong arahkan teman-temannya, lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dipungut dan buang di tempatnya, di tempat sampah ya. Baik, Pak. Ya, baik. Nah, untuk memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doanya supaya agar kelancaran kita dalam pembelajaran ini. Silakan ketua kelas. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965. Sedikit kakak jelaskan ya. Di sini ada beberapa poin penting dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi liberal. Dan yang kedua yaitu membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa demokrasi liberal dengan pemilu pada masa reformasi. Poin yang ketiga, mengidentifikasi kehidupan politik masa demokrasi liberal. Dan yang keempat yaitu memahami penjelasan guru terkait tentang dinamika politik dan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Nah, di sini dalam poin pertama kakak jelaskan dalam sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer adalah menganut sistem multi-partai. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang dibentuk di dalam partai politik adalah untuk memperoleh dan merebut serta mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Dalam Muhammad Hatta menyebutkan bahwa pembentukan mempermudah mengukur kekuatan perjuangan dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin barisan. Gagasan pembentukan partai muncul pada waktu pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Dengan maklumat tersebut, gagasan pembentuk partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai politik baru. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu perbandingan pemilih Orde Baru dan demokrasi liberal. Nah, ada di sini poin-poin penting dalam pemilihan Orde Baru dan demokrasi liberal, yaitu bagian A, kekuatan politik ada di tangan penguasa, dan bagian B, rezim yang berkuasa berisi keras supaya partainya yang menang, dan bagian C itu kekerasan terjadi oleh aparat pemerintah terhadap rakyat, dan bagian D, represi politik sebagai alat politik penguasa rezim Orba, serta negara dan tentara negara monopoli legitimasi dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara. Politik kekerasan oleh penguasa menjadi isu utama.
Sedangkan pemilu reformasi ada beberapa juga bagiannya di sini, poin-poinnya, yaitu kekuatan politik ada di tiap-tiap partai politik. Dan yang kedua, setiap partai politik berambisi supaya partainya yang memenangkan pemilu. Dan poin yang ketiga, kekerasan terjadi antara massa parpol. Yang keempat, kebebasan politik sebagai modal parpol. Yang kelima, terjadi pembagian legitimasi di tengah masyarakat. Dan yang keenam, yaitu pelanggaran pemilu dilakukan oleh massa parpol dan politik yang menjadi fenomena di tengah masyarakat. Baik, kita masuk di poin nomor 3 ya. Di sini ada kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Ada beberapa poin juga di sini yang tersusun dalam sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintah parlementer. Nah, yang kedua ini pergantian atau konstitusi negara dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 1950. Dan juga peralihan dari sistem pemerintahan dan sistem ekonomi nasional. Perubahan bentuk negara ini dari kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Dan yang poin kelima, pelaksanaan pemilihan umum pertama pada 1995 dan mulai pergantian kabinet yang lebih dari sekali dalam setahun. Setelah munculnya banyak partai politik, dan di sini sedikit kakak bahas ya. Jadi di sini demokrasi liberal lahir di Indonesia tidak terlepas dari hasil keputusan dan konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia. Nah, pada saat Indonesia mengantarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak menerima pernyataan kemerdekaan ini dan menyerang Indonesia. Konferensi meja bundar adalah salah satu mediasi atau perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dari Indonesia. Nah, di sini dalam perundingan ini di Indonesia harus bersedia mengganti konstitusi dan mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem parlementer Indonesia. Harus bersedia mengubah negaranya menjadi negara serikat atau federasi. Baik, kita masuk di poin nomor 4 ya. Di sini dinamika politik masa demokrasi terpimpin adalah banyak yang diwarnai dengan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam pemerintah, bahkan dilakukan oleh presiden sendiri. Nah, di sini saya dapat mengambil suatu contoh, yaitu dalam ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tercantum Bung Karno menetapkan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Ya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang 45, masa jabatan presiden ditetapkan selama 5 tahun. 5 tahun ya adik-adik, dan dapat dilihat kembali. Jadi pembahasan hari ini sedikit kakak simpulkan. Jadi di demokrasi terpimpin ini sistem pemerintahannya dengan segala kebijakan atau keputusan yang dijalankan dan diambil terpusat kepada satu orang, yakni pemimpin pemerintah. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kakak. Untuk mempersingkat waktunya, apakah adik-adik mengerti atau sudah paham dengan penjelasan kakak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Baiklah, itulah materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga adik-adik dapat menerima materi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi sebelum Bapak untuk menutupi pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas dari Bapak berikan kepada kalian? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, dan semua sudah jelas, dan Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.